Shalom adik-adik. Shalom. Horas. Sekolah minggu ada sukacita, damai sejahtera, siap memuji Tuhan. Wah, benar nih, siap nih. Orang satu siap? Siap. Orang dua siap? Siap. Orang tiga? Siap. Orang empat siap juga? Siap. Wah, sudah Semangat, siap Kak, ya? semua, Kak. Udah semangat. Kakak di sini juga lebih semangat lagi nih untuk memandu adik-adik dalam ibadah hari ini. Kali ini dipandu dengan Kak Karyama, Dengan Kak Eva. dan seperti biasa diiringi dengan pemusik handal kita yang luar biasa, Amang Sintua Pratomo Simanjuntak, ya, yang paling ganteng di antara kita bertiga. Karena tadi semua adik-adiknya sudah siap, orang 1 sampai orang 4, langsung aja kita yuk bangkit berdiri, Semangat ya, ya. semangat Kita ya, Kak, ya. semangati lagi. Anak-anak sekarang, zaman sekarang itu harus semangat. Yuk, kita berdiri, kita angkat pujian kita. Aku anak Tuhan, zaman sekarang. Ya, semangat sekali. Kita juga jadi lebih semangat ya, Kak. Saat ini mari kita tenangkan hati kita. Kita fokus. Kita undang Tuhan untuk hadir dalam ibadah kita. Kita rasakan kehadiran Tuhan. Mari kita angkat pujian. Las rohaku. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam Yesus Kristus, Engkau telah menyatakan dirimu kepada kami melalui firman-Mu, bahwa Engkau mengasihi kami dan mengampuni segala dosa dan kesalahan kami. Karuniakanlah Roh Kudus kepada kami,
supaya kami semakin mengenal kasih-Mu dan hidup sesuai dengan kehendak-Mu di dunia ini. Amin. Sama-sama kita mengucapkan, Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Duduk kembali. Hukum Taurat untuk minggu ini terambil di dalam Hukum Taurat Titah kelima. Demikian bunyinya. Hormatilah bapa dan ibumu agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu, jangan kita bersikap remeh terhadap orang tua kita, terhadap pemerintah, dan terhadap orang yang lebih tua. Jangan kita menimbulkan kemarahan mereka, tetapi hendaklah kita selalu menghormati dan mengasihi mereka, menuruti dan menyelami jiwa mereka, serta senantiasa berbuat baik kepada mereka. Demikian hukum Taurat kita pada minggu ini. Sama-sama kita mengucapkan, Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Nah, adik-adik, saatnya kita akan mendengarkan persembahan pujian dari guru-guru sekolah minggu melalui video kolaborasi berikut ini. Pernah ada
Kita masuk di dalam doa pengampunan dosa. Kita berdoa. Ya Bapa Tuhan kami di sorga, Engkau Maha Kasih dan benar, berkat-Mu melimpah dan kekal selama-lamanya. Kasihanilah kami ya Tuhan, lupakanlah segala kejahatan dan dosa kami. Kami sering berbuat dosa terhadap Engkau dan membangkitkan amarah-Mu, karena kami sering melanggar hukum-Mu. Limpahkanlah kasih sayang-Mu kepada kami, dan berkatilah kami dengan pertolongan-Mu, ya Tuhan Allah, sumber kebahagiaan kami. Sama-sama mengucapkan, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Duduk kembali. Epistel atau ayat hafalan untuk minggu ini terambil di dalam Job Sada ayat 5a. Kita akan mendengarkan ayat hafalan ini dari anak-anak sekolah minggu Horong kedua melalui video berikut ini. Ia dumar lihat aka ari panggalangan ni disuruh si Job ma mangalapi nasida asal diuras nasida dipasogot mahehe manogot nai jala dipelehon aka pelean situtungon marguru tutorop nasida sudena. Ia dumar lihat aka ari panggalangan ni disuruh si Job ma mangalapi nasida asa diuras nasida dipasogot mahehe manogot nai jala dipeleon aka pelean situtungon marguru tutorop nasida sudena. Ia dumar liat aka ari panggalangani disuruh si Job ma mangalapi nasida asa diuras nasida dipasogot mahehe manogot nai jala dipelehon aka pelean situtungon marguru tutorop nasida sudena. Ia dumar liat aka ari panggalangani disuruh si Job ma mangalapi nasida asa diuras nasida dipasogot mahehe manogot nai jala dipeleon aka pelean situtungon marguru tutoruk nasida sudena. Ia dumar lihat aka ari panggalangani disuruh si Job ma mangalapi nasida asa diuras nasida dipasogot mahehe manogot nai jala dipelehon aka pelean situtungon marguru tutorop nasida sudena. Ia dumar lihat aka ari panggalangani disuruh si Job ma mangalapi nasida asa diuras nasida dipasogot mahehe manogoti jala pelean dipeleon aka pelean situtungon marguru tutorop nasida. Ia dumar lihat aka ari panggalangani disuruh si Job ma mangalapi nasida asa diuras nasida dipasogot mahehe manogot nai jala dipelehon aka pelean situtungon marguru tutorop nasida sudena.
Iadung Maria Aka Ari Panggalangani Dikurusi Jokma Mangalati Nasida Asa diuras nasida Dipasogot mah Hehe manogoti Jalan dipelehon Aka pelehan si tutungan Marguru tutorop Nasida Sudena Yadung Marliat Aka Ari Panggalangan ni disuruh si Jokma mangalapi nasida asa diuras nasida dipasogot mahehe makdoknai jala dipelehon Aka pelehan si tutongon marguru tu torop nasida Sudena Yadung Marliat Ari Panggalangan ni disuruh si Jokma mangalapi nasida asa diuras nasida dipasogot mae manogot naik jala dipelehon Aka pelehan si tutungon marguru tutorok nasida Sudena Iadung Maria Aka Ari Panggalangani disuruh si Jokma mangalap nasida asa diuras nasida dipasogot mah hehe manogot nai jala dipelehon Aka pelehan si tutungan marguru tutorok nasida Sudena. Amin. Sama-sama mengucapkan, berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta menyimpan semua di dalam hatinya. Amin. Kita angkat pujian kita kembali. Kita akan bernyanyi dari buku ND nomor 211. Tuhan Yesus si Penahan. Mari kita masuk di dalam pengakuan iman kita. Kita berdiri, kita berdoa. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Kita mengucapkan, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Baik.
Baik, kita akan mendengarkan pengumuman untuk minggu ini ya kakak. Yang pertama Ya, Kakak. kakak, Selamat ulang tahun buat adik-adik yang ulang tahun mulai tanggal 25 sampai 31 Januari 2021. Siapa ya Kak adik kita ya? di antaranya Absal Hasibuan. Ada lagi Mangisi Situmeang. ya, dan juga adik-adik yang mungkin belum kita sebutkan Ya. namanya. Kita tetap mengucapkan untuk semua yang berulang tahun, semoga panjang umur, sehat selalu, dan diberkati Tuhan. ya. Yang kedua, ayat hafalan untuk minggu ini. Kali ini nih giliran Horong 3. Ayat hafalannya diambil dari Lukas 10 tolu ayat 10 sia. Lukas 10 tolu ayat 10 sia. Kirim videonya ke WA Horong 3 paling lambat hari Rabu jam 10 malam. Ingat ya, dari Lukas 10 tolu ayat 10 sia. Kemudian Kak, Kita kakak-kakak sekalian nggak lupa ya Kak ya, tetap kita ini ya untuk Ingatkan. protokol kesehatan 5M. di antaranya Pakai masker, cuci Ya. tangan, jaga jarak, menghindari kerumunan ya, dan mengurangi mobilitas. Jadi adik-adik, sebisa mungkin kita di rumah saja. Kita nikmati waktu bersama keluarga. kalau nggak Kurangi ada, Kak, yang belum rumah. ya, Kak. kalau tidak ada kepentingan Jangan keluar tidak usah rumah. keluar rumah. Kita kurangi mobilitas ya adik-adik ya, dan selalu memakai masker juga ya. Dan juga, jangan Kak, lupa makanan bergizi. makan makanan yang bergizi, banyak-banyak makan biar tubuhnya kuat melawan virus. Dan yang paling utama adalah Jangan lupa berdoa, karena kekuatan kita ada pada Tuhan ya. Jadi jangan lupa untuk berdoa. Ada lagi kan pengumuman kita? Oke, sudah Kak. Ya, pengumuman kita itu aja. Selanjutnya kita akan angkat pujian kita kembali. Aku mau bertumbuh di dalam Kristus. Dalam hidupku banyak tantangan kecil dan tantangan besar. Adik-adik sekolah minggu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Bapa yang maha baik, terima kasih untuk kebaikan Tuhan yang boleh menyertai kami, menjaga dan memberikan berkat yang melimpah. Dan sukacita kami Tuhan besar pada hari ini, kami boleh berkumpul di rumah kami masing-masing untuk beribadah di ibadah sekolah minggu. Tuhanlah menjaga hati dan pikiran kami, agar kiranya Tuhan kami boleh bersekutu dengan Engkau dan bersukacita mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan tinggal di dalam hati kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Halo adik-adik sekolah minggu, berjumpa lagi dengan Inang. Inang sapa dulu ya. Selamat hari Minggu. Wah, iya Inang sapa lagi. Apa kabarnya? Luar biasa, fantastik. Yes. Ada sukacita ya. Inang mau tanya dulu, ada yang semakin gemuk tidak? Karena belajar dari rumah, ibadah dari rumah. Ada enggak? Pasti banyak ya. Karena pasti ada orang itu anak-anak sekolah minggu sambil belajar mamanya lagi masak. Atau pas istirahat langsung makan. Begitu ya, nggak apa-apa, yang penting sehat. Iya adik-adik sekolah minggu, ada cerita kita hari ini, hari Minggu yang berbahagia ini tentang perumpamaan biji sesawi dan ragi. Di mana coba tertulis? Ayo kita buka Alkitabnya, sudah disediakan ya. Di Matius pasal yang ke-13 dimulai dari ayat 32 sampai ayat 33. Ayo, Inang baca dari sini, anak sekolah minggu baca di rumah ya. Ya, kita baca ya. Perumpamaan tentang biji sesawi dan ragi. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih, tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabangnya. Dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan surga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai kamir seluruhnya. Iya, sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, cerita kita ini adalah perumpamaan yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus bersama-sama dengan murid dan orang banyak, Tuhan mengajarkan sebuah perumpamaan. Nah, perumpamaannya ini tentang biji sesawi. Nah, biji sesawi, ada seorang petani. Petani ini dia adalah orang yang memang rajin. Dia mendapatkan upah dari hasil pekerjaannya melalui bertani. Nah, ketika dia pergi ke ladang, nah dia ingin menyemaikan benihnya. Nah, ada benih yang paling kecil, itulah biji sesawi. Dia paling kecil. Tetapi kita lihat tadi Tuhan Yesus ketika memberikan perumpamaan ini, sekalipun dia benihnya kecil, tetapi dia bisa menyaingi sayur-sayuran yang ditanam oleh petani tadi. Nah, kecil dia. Nah, kalau petani di Israel itu, inilah biji yang paling kecil tapi luar biasa, pertumbuhannya bisa lebih besar. Sama seperti lagu kita itu, bertumbuh, kemudian berbuah, kemudian berbuah lagi, dia menjadi pohon yang amat besar sehingga burung-burung boleh hinggap dan tinggal di dalamnya. Nah, biji sesawi ini tadi ketika ditanam oleh petani, dia bertumbuh. Dari kecil, besar, kemudian besar lagi, kemudian tambah besar dan daunnya semakin rimbun. Coba, ternyata pohon ini bisa lebih dari 3 meter. Luar biasa. Bahkan burung-burung boleh bersarang di sana dan orang boleh berteduh. Nah, kalau adik-adik sekolah minggu ada tidak pohon di sekitar rumahnya? Kalau ada, coba lihat, ukur, apakah ada 3 meter atau lebih? Nah, biji sesawi juga seperti itu. Nah, kemudian Tuhan Yesus memberikan sebuah perumpamaan lagi tentang ragi. Nah, kalau dikatakan Tuhan Yesus di ayat 33, ia menceritakan perumpamaan kepada mereka, hal kerajaan surga serumpama seperti ragi yang diambil oleh perempuan. Nah, siapa di sini mamanya yang suka buat kue? Ayo. Siapa yang senang melihat mamanya ketika mengadon tepung, mencampur dengan mentega, telur dan lain sebagainya? Ayo. Yang bulan 12 itu pasti ada anak sekolah minggu yang bantu mamanya buat kue ya. Nah, jadi atau siapa yang suka makan donat? Kalau Inang suka sekali makan donat. Nah, ketika kalau membuat donat itu pasti ada raginya toh. Nah, ragi ini ternyata kecil dibuat, sedikit dibuat, digabung dengan tepung, ternyata bisa membuat kue itu, adonan kue itu atau adonan roti itu mengembang. Nah, kalau dikatakan tadi di sini terigu 3 sukat berarti 36 liter. Wah, padahal ragi yang diberikan itu sedikit.
tapi dia bisa mengembang dan akhirnya kuenya ataupun rotinya bisa menjadi kue yang lezat, roti yang lezat. Adik-adik sekolah minggu, dua perumpamaan ini apa yang bisa mengajarkan kepada kita? Tuhan Yesus memberikan perumpamaan ini kepada orang banyak, kepada murid-muridnya, kepada orang-orang Kristen atau anak-anak sekolah minggu yang beribadah di rumah, yang mengatakan hal kecil ketika bertumbuh dengan baik, bertumbuh di dalam Tuhan akan menghasilkan buah yang lebih banyak, akan bisa berdampak bagi orang-orang lain. Nah, jadi adik-adik sekolah minggu tidak perlu menjadi orang yang gelisah atau orang yang minder atau orang yang apatis bilang begini, saya nggak bisa, saya kan nggak bisa bernyanyi, saya nggak bisa ini, nilai rapot saya kan begitu-begitu saja, saya tidak bisa seperti mereka juara, atau saya tidak mengikuti les. Jangan menjadi orang yang berkecil hati. Karena apa? Ternyata hal kecil, tadi biji sesawi itu kecil sekali, tapi dia bisa menjadi pohon yang besar. Nah, ada saja Tuhan pakai kalau kita pun adalah orang yang kecil, ataupun kita yang memiliki tidak banyak talentanya, tetapi hanya ini yang kita punya, Tuhan akan melipat gandakannya. Nah, sama seperti lagu kita mengatakan, bagaimana cara untuk bertumbuh? Kalau biji sesawi itu bisa dia bertumbuh melewati proses dari biji, kemudian dia bertumbuh, dia berkecambang, kemudian ada daunnya, kemudian pohon yang menjadi kokoh, dia kemudian menjadi pohon yang besar. Nah, kalau anak sekolah minggu gimana menjadi anak-anak yang boleh kuat dan kokoh? Sama seperti lagu kita. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan selalu bertumbuh sinari hidupku. Berbuah, 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 berbuah. Nah, berarti untuk menjadi seperti biji sesawi itu perlu pertumbuhan. Perlu dia, kalau kita menanam tanaman, berarti dia harus disiram, dilihat tanahnya, digemburkan, diberi pupuk, dia boleh kena sinar matahari. Jadi kalau kita untuk menjadi anak-anak yang boleh bertumbuh adalah anak-anak yang harus tetap semangat, tetap tekun untuk mengikuti ataupun tetap dalam semangat dalam beribadah, membaca firman Tuhan, kemudian melakukannya. Kemudian kita contohnya kalau anak sekolah minggu juga bisa menjadi anak-anak yang boleh berdampak bagi orang-orang sekitarnya. Maksudnya apa, Kakak? Nah, tadi pohon tadi dia kecil kemudian menjadi besar dan kemudian burung-burung boleh hinggap di dalamnya, berarti dia berguna. Nah, jadi anak sekolah minggu mau berguna apa tidak? Mau dong. Apa contohnya? Anak sekolah minggu bisa anak-anak yang suka menolong. Anak sekolah minggu bisa menjadi anak-anak yang boleh gemar berdoa, yang tekun berdoa, mendoakan keluarganya, temannya, atau ada temannya yang dia tidak ada kawannya, tapi kau mau berteman dengannya tanpa mengatakan, dia tidak temanku, tidak, tapi dia adalah saudaraku, dia adalah temanku sekalipun kami berbeda. Nah, berarti itu kita boleh menjadi orang yang dibutuhkan oleh orang lain. Sama juga tadi seperti perumpamaan yang diberikan oleh Tuhan Yesus, roti. Bayangkan tadi 30 tepung terigu 3 sukat 36 liter, raginya cuma sedikit tetapi bisa mengembang rotinya, bisa enak dimakan. Nah, berarti begitu juga dengan kita. Nah, kalau adik sekolah minggu bilang, contoh, ada cerita Inang. Ketika di sekolah minggu dibuat mengumpulkan diakonia ataupun memberikan bantuan kepada anak-anak yang kurang mampu. Ada namanya si Lita. Lita ini dia agak takut. Dia mengatakan begini, saya nggak mau, saya malu, masak saya harus memberikan ini. Karena apa dia menjadi takut, gelisah, malu? Karena ternyata dia kurang pede ataupun dia merasa
pemberiannya ini sedikit. Padahal adik-adik sekolah minggu, Lita mengumpulkan ini dari jajannya. Dia juga berdoa ketika ingin memberikannya, ya Tuhan, semoga apa yang kuberikan ini boleh diterima teman-temanku yang kurang mampu. Nah, waktu pengumpulan dia merasa minder karena melihat teman-temannya yang lain mengumpulkan banyak, diberikan baju-baju baru, uang banyak, dan sembako. Tapi dia hanya mengumpulkan uang itu 50.000. Nah, ketika guru sekolah minggu mengatakan kita akan berikan ini nanti pas perayaan Paskah, jadi Lita ini merasa berkecil hati. Nah, tiba-tiba ada guru sekolah minggunya, sebut saja Kakak Riyama ya. Nah, sama saja kita buat. Dibilang, Lita, kenapa kau bersedih? Kenapa tidak maju ke depan mengumpulkan? Dia sambil memegang uang 50.000 ini dengan erat. Dia mengatakan, kakak, saya malu berikan karena yang saya kumpulkan ini sedikit. Nah, guru sekolah minggunya bilang begini, Lita, yang kau kumpulkan ini adalah banyak, karena sekalipun kecil hatimu besar memberikannya. Nah, adik-adik sekolah minggu, itu contoh yang luar biasa memberikan semangat bagi kita. Sekalipun pekerjaanmu kecil, perbuatanmu kecil, apa yang kau lakukan itu kecil di hadapan orang, tetapi itu bisa besar di hadapan Tuhan. Yang penting dan yang utama, kita mau tetap di dalam Tuhan, bertumbuh di dalam Tuhan, melihat apa yang kita perbuat ini sekalipun kecil, tapi Tuhan akan melipat gandakannya. Sama tadi, seperti biji sesawi yang kecil, tapi dia bisa menjadi besar dan berguna. Seperti ragi yang sedikit mengadoni 30 liter terigu ataupun 30 sukat terigu, bisa membuat mengembang dan akhirnya semakin banyak bisa dinikmati oleh orang banyak. Nah, jadi anak-anak sekolah minggu tetap semangat, tetap ingat, sekalipun saya kecil, tapi saya bisa berdampak bagi orang banyak. Apa yang saya lakukan kalau di dalam Tuhan, pasti Tuhan melipat gandakannya. Amin. Amin. Semoga adik-adik sekolah minggu bisa mengingatnya, bisa berbagi kepada teman-temannya, ataupun kepada mama bapak yang ada di rumah yang bersama-sama beribadah. Ayo katakan, saya mau sekalipun saya kecil, sekalipun saya masih anak sekolah minggu, saya mau menjadi berguna. Sama seperti biji sesawi, sama seperti ragi yang boleh mengadoni terigu sehingga kuenya bisa mengembang. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Bapa yang maha baik, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh menyapa kami pada hari Minggu ini melalui perumpamaan yang diajarkan oleh Tuhan Yesus tentang perumpamaan biji sesawi dan ragi. Kami juga Tuhan memohon kepadamu agar kiranya Tuhan boleh memakai kami untuk melipat gandakan kami melalui apa yang ada pada kami ya Tuhan, sehingga kami boleh berguna bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Berkati anak-anak sekolah minggu, biarlah mereka bertumbuh di dalam Tuhan, mengenal Engkau dengan baik melalui gaya hidup kami yang tekun berdoa, yang bersekutu dengan Tuhan, yang tetap melakukan perbuatan baik dan dengar-dengaran akan firman-Mu. Kami percaya kami akan menjadi pohon yang bertumbuh dengan baik dan berbuah lebat, sehingga kami boleh dipakai Tuhan menjadi alat Tuhan. Bapa yang maha baik, kami berdoa untuk seluruh anak-anak sekolah minggu yang berulang tahun. Tuhan berikan kesehatan, Tuhan berikan umur panjang, Tuhan berikan kepintaran, Tuhan juga memberikan sukacita bagi teman-teman kami yang berulang tahun. Biarlah juga Tuhan yang memberikan kesembuhan kepada anak-anak sekolah minggu yang dalam keadaan sakit. Biarlah kiranya juga mereka Tuhan pulihkan, Tuhan berikan semangat dan jagai agar kiranya Tuhan adik-adik kami sekolah minggu dapat beraktivitas seperti sedia kala. Kami juga tidak lupa berdoa ya Tuhan untuk anak-anak sekolah minggu yang tetap bersekolah di rumah mereka masing-masing. Tuhan berikan semangat, Tuhan lindungi, dan kami percaya Tuhan anak-anak sekolah minggu akan tetap bersuka cita untuk belajar di rumah bersama-sama dengan keluarga, sekalipun Tuhan di tengah-tengah situasi ini belum dapat
beribadah bersama-sama dengan kami, belum dapat bersekolah di sekolah mereka masing-masing, tetapi sukacita kami penuh di dalam Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan-Mu Tuhan. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, firman Tuhan yang sangat luar biasa ya Kak, yang telah dibawakan oleh Inang Diakones. Semoga bisa kita aplikasikan ya adik-adik ya. Sekarang saatnya kita akan memberikan tugas untuk adik-adik. Bukan tugas sih ya, aktivitas biar tetap ceria melaksanakannya ya. Tapi sebelumnya kita lihat dulu aktivitas apa yang ditugaskan sama kakak sekolah minggu lalu melalui video ya, dan lagu firman Tuhanku dengar. Yesus tolonglah
Nah, wah, bagus sekali ya gerakannya ya, cerah-cerah, mukanya ya, bergerak, iya. semangat ya, ceria. Nah, untuk minggu ini kita masih sama temanya, Kak. temanya masih gerak-gerak memuji Tuhan ya. Kita pergunakan apa yang ada pada kita untuk memuji Tuhan. Kita gerakan badan kita masih tetap gerak dan lagu. Namun lagunya beda. Sekali ini kita akan menampilkan gerak dan lagu dengan judul Kasih, Kasih. Nanti kakak-kakak akan mengirimkan video, contoh videonya ya adik-adik untuk diikuti. Dan adik-adik silakan mengikuti dan merekam dalam video dan dikirimkan ke horongnya ya, dikirim ke horongnya paling lama hari Rabu jam 10 malam. Iya, jam 10 malam, jangan lupa ya. Saatnya kita mengungkapkan ucapan syukur kita Ya, kepada ya. Tuhan. Kita akan memberikan yang terbaik sebagai persembahan kita kepada Tuhan sambil mengangkat pujian. Kita menaburkan biji kebenaran. Pada pagi hari, siang dan petang, kita menantikan waktu penilaian. Pasti ada hasil, hatimu senang. Mari kumpulkan, pasti ada hasil, hatimu senang. Mari kumpulkan, pasti ada hasil, hatimu senang. Temukanlah dalam lonjang kegelapan, walaupun bertiup angin dan kencang. Kerja dan usaha akan digunakan, pasti ada hasil, hatimu senang. Mari kumpulkan, pasti ada hasil, hatimu senang. Mari kumpulkan, pasti ada hasil, hatimu senang. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang salah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihanialah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera.
D720. Naik marsinondang dulu. Sampai jumpa minggu depan. Salam sehat.